back. Wow. Wow, asik ya. Kayak bisa dancing. Oh my god! Holy! Beep. Wah. Cakep. Mantap. What is up everybody? It's a beautiful day. Back with me Bims Aryo di channel Bims Aryo tentunya. Ada tamu lagi nih, Sarah Tumiwa. It's been 10 months. 10 months. Oh my god, so long sister. So long. Damn, 10 months bayi udah lahir ya. Oh iya. Iya, kalau udah 10 months kan baby is 9 months kan, kecuali hamilnya sampai hamil tua. Ada nggak sih bayi yang lahirnya 10 bulan gitu? Kayaknya malah lebih prematur ya. Kayaknya 7 bulan, 8 bulan Iya, lahirnya. oh iya kan sekarang kan kalau udah lama nggak keluar langsung di sesar ya. Kamu, aduh aku lagi this fatherly vibe guys karena lagi 7 bulan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan aku tuh mau mengarah ke sana. Kamu kapan sih mau married? Hah? Wait. How old are you now? I'm 23. 23 is young, 23. Mau di umur berapa kamu nikah? At least 28 single sih. At least 28 single. What do you mean at least 28 Maksudnya single? sampai umur 28 I still want to be single, belum mau married. Girl, let me tell you something girl. Girl, 28 itu Bit late. udah A bit late. di batas bahaya. Yeah. Ngerti gak sih? People say that. Serius gitu. Usahain itu 26, udah ada calon yang pasti. Oh ya. Karena gini guys, kita bahas sedikit di sini ya. Oh my god. Laki-laki itu selalu seneng sama yang lebih muda. Itu udah ada di gen kita aja gitu kan. Laki-laki 30, nyarinya 21, 22. Nyari laki-laki yang 40, nyarinya 25, 26 gitu loh. Unless kamu mau nikah sama opah nanti. Ya. When you're 30 atau sama duda atau bahkan jadi istri kedua orang. Oh man. You know what I mean? Yeah. Nggak, maksudnya gini loh. Hal-hal seperti ini tuh kita banyak plans dalam hidup. Plans makan, plans fitness, waking up in the morning, sleeping earlier. Tapi plans yang penting about marriage nanti, kita santai-santai jangan gitu loh. You know what I mean? Jadi, when you say sampai 28 single, itu secara nggak langsung kamu udah membangun sebuah energi dalam diri kamu untuk menolak orang-orang yang akan serius gitu. Sedangkan harusnya kamu adalah begini, at least punya time frame yang lebih cepat, dan kalau ada the right person come at any given time, the right person loh. Berarti kalau misalnya gini, kamu sekarang 25, the right person datang dalam hidup kamu. Tapi the right person means ini orang yang perfect buat kamu. Will make you happy, will take care of you, is loyal, can provide for you, can become a good father, gitu kan? Masa iya sih kamu mau kayak, enggak, gue masih sampai 28. Bener nggak sih? Iya sih. Bener nggak? Nah, gue ngomong di sini guys, bukan buat menggurui, tapi gue sekarang di posisi yang kalau gue tahu ada sesuatu positif yang bisa gue share, akan gue share. Tinggal nanti mau didengar, mau enggak, mau diterima atau enggak, setidaknya I have done something right. Gitu loh. Kadang kita sering banget, kita ngomong hal-hal yang nggak penting, itu gampang banget. Lu tahu nggak sih cerita ini, lu tahu nggak sih gosip ini, lu tahu nggak sih ini begini. Tapi di saat kita mau ngasih tahu hal yang baik, nanti gue dikira so tahu. Banyak banget yang nahan, sedangkan hal yang baik itu harus kita share. Gitu loh. 28, tapi bentar. Nah, sekarang kembali ke kamunya lagi. Why? Kenapa kamu mikir sampai 28 single? Aku tapi agak bingung gitu. I don't know ya, maybe mungkin aku ngomong kayak 28 kayak asal bunyi or I don't know. Tapi kayak not ready for something aja sih, belum ready aja for that married thing. Iya. Tapi gini, gue adalah orang yang dulu susah untuk commit. Makanya gue jangankan nikah, pacaran aja gue takut.
aku takut pacaran gitu kan. Tapi satu hal yang bisa aku share adalah kalau kamu udah ketemu orang yang tepat, yang bisa ngambil hati kamu, itu semua berubah sih. Menurut aku pribadi. Gitu. Itu cuman kalau dari kamu secara general, jangan 28 ya. Aku bilang itu 28 itu udah kayak gini loh. We wanna be young forever. Ya kan? Dan kita bisa jaga badan kita bisa jaga mentality kita to always be healthy and young, and yang paling penting psikologi kita itu young gitu kan. Nah tapi nggak bisa kita pungkiri ya, kita bakal get older gitu kan. 28 and then 29 and 30 tiba-tiba, misalnya 28 kamu baru mulai nyari, 29, 30 gitu kan. Wah tiba-tiba tiba-tiba udah tua. Oh no. Iya, jangan. Okay. Karena, I mean, I totally understand karena gue seperti itu dulu. Kayak, aduh, kalau gue bisa nunda lebih lama terus, ya kalau nggak ada pressure, mungkin sampai hari ini seorang Bima Aryo belum menikah. Gitu, ngerti nggak? Tapi alhamdulillah ada orang-orang yang udah lebih dewasa, udah ngalamin, udah tahu gitu loh. Akhirnya yang kayak Bim gini gitu kan. Oke, gitu. Karena kalau enggak ikutin diri sendiri, ya udah we just wanna be like free aja gitu kan. Single forever gitu sih. Tapi kamu nanti pas misalnya insya Allah udah married one day, do you plan to have kids? Yeah, of course. How many do you want? 2 ya? 2. Kayak pas gitu ya. Apalagi kalau dikasihnya kayak one boy, one girl gitu. Tapi aku jarang nanya ini sih. Sebagai perempuan, kamu prefer punya anak perempuan atau laki-laki? Aku takut ngejinx tau gak sih kalau ngomong kayak nanya mau punya anak cewek atau cowok. Tapi it's okay, it's just like, you know, it's just how you feel now gitu kan. Karena your feelings juga bisa berubah nanti seiring dengan waktu gitu. Tapi kalau sekarang ditanya sih aku maunya a boy. Gitu ya? Why? Karena kayak kalau misalkan my husband nanti away or something, I have another male yang will take care of me gitu. Bener. Ada rasa kayak secure, ada laki-laki di rumah ya. That's cute. Karena nggak tahu ya, kalau yang aku rasain itu with me and mommy. Mommy is leaning more on the girl side, wanting a girl, karena berpikir, aduh, all the cute things that she can wear, and all the cute things we can do together. Little gitu. Barbie. Kalau as for me, I'm more on the boy side, gitu. Thinking kayak, wah, kita bisa sepemikiran nih, kita bisa ngelakuin hobi bareng nih, sama apa segala macam. Go against mommy. Enggak. Aku nggak boleh gitu. Aku dulu ada kalanya, like with Anabul, makanya gila guys, gue tuh bener-bener belajar banyak banget dengan punya Anabul, gitu. Belajar sabar, belajar untuk ngelatih dengan baik, gitu kan. Pada saat mereka ngeberantakin, ngotorin, maunya marah, mau dipukul, jangan. Nanti kalau punya anak gimana? Jadi tuh banyak banget belajar. Nah, salah satunya adalah dulu aku selalu, kalian tahu kan, yang kayak, wah anak kesayangannya papa nih, paling nurut sama papa, dan ada rasa bangga. Tapi kita harus ingat, when we are husband and wife, we are one team. Gitu. Jadi aku harus bisa buat anak aku sesayang itu sama my wife. Jadi nggak cuman ke aku juga gitu. Apalagi surga di bawah telapak kaki ibu, guys. Jadi kayak, aduh banyak banget sih misalnya yang berubah. Kayak dulu aku berpikir, aku tuh mau ngelatih anak aku tuh secara militer, gitu. Bukan militer yang dia harus push up apa segala macam, kuat ya, cuman kayak disiplin banget. A, B, gitu. Ini gini, cuman sekarang aku mikir nggak, sama anak, kita jangan sampai kita terlalu keras, malah membuat anak itu semakin keras kepala. Harus soft. Jadi kayak, aduh, banyak sih. Jadi, you saying wanting a boy now, ya sebenarnya belum tentu juga nanti pas saatnya datang, tiba-tiba you're like, no, I want a girl, gitu kan. I feel safe enough with my husband, gitu. Wow, aneh nggak sih diajakin ngomong soal kayak gini? Iya, ngomongin keluarga. Tapi gini loh, kadang sebuah ilmu itu, walaupun mungkin sekarang ini bukan nggak berguna ya, tapi bukan suatu hal yang kamu inginkan gitu. Tapi kadang nanti it comes back to you as a reminder gitu. Benar juga sih. Waktu gitu. Itu Kak Bim pernah bilang ini nih. Iya, karena aduh sayang banget 28 gitu. Oke, fine, 24. Nah, tuh. Langsung kayak,
gue udah mau serius nih sekarang nih, oh pas banget nih. Ada gitu. yang mau? Ih. Tapi nggak tahu ya. Kayak gini, it's like me when I'm eating. Ini mungkin memang perumpamannya agak sedikit jauh ya. Jadi tolong diusahakan untuk dimengerti gitu ya. Aku kalau ke restoran, aku selalu makan yang sama. Oh, me too. Pesen yang sama. Dan setelah makan itu aku begini, next aku mau coba yang lain. Tapi nyatanya enggak. Pas kesana lagi gitu kan. Nah, sekarang kamu ngerasa kayak this is my life, this is my happiness gitu. Being single and free without commitment gitu kan. This is you and me eating that same food again and again and again. Tiba-tiba one day you meet this guy, the right guy. Kamu beralih nih dari makan A terus beralih ke yang B ini. Tiba-tiba wow, it's actually better than yang sebelumnya gitu. Sometimes life is like that, ngerti gak sih? Jadi kayak kita nggak akan pernah tahu sampai kita bener-bener ngalamin gitu. You get me? Iya, cuy. You get me? Terus tiba-tiba makanannya nggak enak, aftertaste-nya. Nah, berarti kembali lagi. Balik lagi. Iya, Pesen lagi. Pesen yang pertama lagi nggak apa-apa kan? Terus jadi trauma nggak mau nyoba yang lain. Nah, ini kayaknya masalahnya. Wait. This is the problem. Is this love counseling? Hey, listen. Have you been traumatized? Yeah, I think so. Like once, twice, or too many times? I don't know how many times. Nggak ngitung. Damn, jadi gini nih. What I want to know is, when you're traumatized, berarti kan ada pengharapan. Dan pengharapan itu ternyata nggak sesuai harapan kamu gitu. Apa sih yang bikin kamu traumatized? No, seriously. Like, what is it? I'm traumatized, cheated on mungkin ya. Apa? Cheated on? Damn. Sedangkan when you're dating, like you fully give your all your love. Damn, see that's what I hate, man. Sayang banget. No, I'm laughing not because it's funny, but because like funny. Ini dari dulu tuh is always the issue, man. Tapi kan cewek juga bisa selingkuh, maksudnya I've been the position kayak that I cheat on the guy juga. Iya, tapi kan di saat kamu cewek berarti kan you're giving the best and not getting the best back gitu kan, makanya kamu traumatized kan. Tapi inti dari trauma kamu lebih pada saat you get cheated on. It's a bad feeling ya. Ya, dan kayak aku ngeliat kayak banyak banget teman-teman aku yang kayak pacaran atau even married dan pasangannya tuh masih aja yang not fully committed gitu loh. Damn, man. See the conversation before why I stay home. Yeah. Now you understand. Gitu, ngerti gak sih? Karena sebagai laki-laki itu kita nggak bisa gini. Gua nggak mau ngerokok, gua nggak mau minum, gua nggak mau deket sama cewek. Tapi kita ke tempat di mana semua itu bisa terjadi. Yeah, and you surround yourself with the people. Iya, itu sama aja kita nggak bertanggung jawab gitu. Kayak gue nggak mau kena asap nih. Tapi lu berdiri di samping bakaran sampah. How can you do that gitu kan? We don't have this special ability gitu kan. Maksud aku ngerti nggak sih? Itu makanya aku kayak prefer buat stay home gitu. Nah, damn. Oi, I'm sorry to hear. I'm sorry. It's okay. Iya, it's okay. Tapi pada saat ini kan berarti udah terjadi more than once ya, lebih dari satu kali ya. Yeah. Itu membuat kamu ngerasa kayak udah percuma lah, semua cowok kan seperti itu, semua cowok sama atau gimana sih? Yeah, sometimes ada thoughts yang kayak gitu. Jadi pada saat kamu ketemu cowok berikutnya, kamu udah datang dengan negative thoughts dong. That's what I'm trying to heal from myself. Sebelum kan dibilang kan kayak before you find someone yang perfect for you, you have to make yourself perfect for the other. Yeah. Jadi in order for me to find that perfect someone, berarti I have to heal my trauma and all that gitu. Bener. Daripada udah datang yang perfect, terus I become the toxic one, kan sayang. Jadi mendingan take my time dulu to heal and all that. Ini hujan makin besar, kayak it's crying for you deh. Oh my god. It's like, ini dia ngomong nih ya, Tiba-tiba hujannya kayak makin gitu, ini kayak, wow. Even the world is, I'm getting goosebumps. Even the world is crying. I know, right? I know. Mungkin dia pintar mendam, di sini lagi crying, hujannya yang meluapkan sedihnya. I'm good though. You're good. Aman. You know, the more you say you're good like that, the more I can feel
The pain, Okay, I'm gonna shut up deh. man, like seriously. Ini lagi psikolog kayaknya ya. Enggak, itu salah satu kelebihan aku dulu. Salah satu kelebihan aku ya, tapi aku nggak mau ngurusin urusan orang, akhirnya urusan aku berantakan. Iya nggak sih? Atau bahkan ketularan gitu. Cuman wait, karena gini, when I talk to you, not only do I see your reactions, but my feelings are just like open and like scanning gitu kan. And ada hal-hal yang kamu nggak ungkapin yang bisa aku rasain. Like, if I have to be so honest gitu, I can feel part of your pain right now. Me pain? No, not pain as in that, kayak nyesek, rasa nyesek. I can feel part of it. Not all of it, but part of it. Gitu loh, ngerti gak sih? Iya, ngerti. Nah, tapi sebenarnya tuh kayak gimana ya? Serem banget sih pas kamu ngomong kayak gitu. Banyak banget loh orang yang udah pacaran, udah married, and tapi menurut aku yang paling buruknya adalah pada saat pasangannya tahu dan mereka udah yang kayak itu hal wajar, itu hal normal. I've been in that position juga. Yang kayak okay, at least kayak not with someone I know gitu. Girl, that is so bad, girl. You cannot be like that. Yeah, it's way past that. Maksudnya, but I've been in that position. Nah, jadi gini ya guys ya. Sampai aku pernah bilang kayak, kamu kalau mau selingkuh, at least bilang dong ke aku gitu. Kayak tell me if you want to go out with someone gitu. That's the lowest of the lowest. Sar, nggak boleh gitu, Sar. You cannot, Sar. I mean, gini loh. Cowok juga harus dididik. Mereka harus tahu bahwa pada saat mereka melakukan hal yang salah, mereka akan ditinggal. Tapi it's things like that yang bahaya satu buat ceweknya. Makanya kan waktu itu pernah ada saying, yang bahaya itu bukan slavery itself, bukan perbudakan. Tapi di saat para budak itu, mindset udah mikir, I'm a budak, and this is my life, dan gue terima. Selama masih ada fight, this is not right, it's good, gitu kan. Regardless di sekitarannya, mau minta kita kayak gimana, selama kita tahu, kita ada fight, bahwa tahu ini salah, it's good. Tapi the moment kita ngerasa, oh ini udah bagian hidup gue, ini adalah emang seperti ini, itu udah rusak gitu loh. Dan contoh lagi, kenapa gue nyontohin sama makanan terus ya, padahal gue gak lapar, sumpah. Sumpah, jadi gini, kita ke restoran nih, ya kan, datang, kita lihat ada rambut nih, ya udahlah biasa, kita ambil rambutnya, kita buang. Next customer comes in, pesan makan ada rambut, adalah biasa Indonesia namanya juga. Tempat itu nggak akan pernah grow. Tapi di saat ada orang yang criticize, ini apa sih? Kok ada rambut? Nggak mau sih, mau diganti. Oh tapi nggak ada tapi ini nggak menuhin standar. Di situ di dalam di dapur manager semua supervisor akan bilang next nggak boleh kayak gitu. Satu, malu-maluin. Kedua, kita rugi karena harus buang satu porsi gitu, ngerti nggak? Nah, so you not only represent yourself, tapi kamu represent banyak perempuan di luar sana. Di saat seorang cowok udah pernah dekat sama kamu, pacaran, dan ngerasa dia aja mau tuh sama gue di saat gue masih selingkuh. Ngerti nggak sih? Itu akan menjadi sebuah kebiasaan. And please appreciate yourself enough to look. If you're gonna be with someone else while you're with me, then say goodbye. Gitu, ngerti gak sih? Yeah, man, gue dari dulu tuh orangnya ya, sumpah ya. Gue tuh dari dulu orangnya, like, gue tuh dari dulu orangnya kayak, gue setiap pacaran, alhamdulillah I'm always lucky when it comes to love. Tapi kayak, I always say, if you find someone better than me, go ahead. But just don't lie. But that will be the end. No way akan terima hal kayak gitu, you know. Tapi ya, ini semua adalah learning point for you. You're young, you're growing gitu. And menurut gue sih, not only Sarah, but semua cewek-cewek wanita luar sana harus learn to respect themselves more. Gimana kita mau di-respect sama orang when we don't respect ourselves enough. Ngerti gak sih? Gitu. Berarti sekarang lagi single ya? Single. Dan lagi bodo amat ya, lagi malas gitu ya? Lagi males, karena ada aja gitu cowok yang deketin, punya pacar. Damn. Kan nyebelin kan, kayak ini orang cowok-cowok zaman sekarang tuh kenapa sih? Gila, tapi pernah dideketin sama yang udah punya istri belum? Belum. Itu aku gila sih. Untuknya ya? belum pernah sih. Gila jangan sih. deh, jangan sampai. Gila, jangan. Yang punya pacar aku juga udah yang kayak apaan sih? Iya, cuman gimana ya guys? Aduh, gila banget ya. Aduh, ini tau gak? Ini yang bikin gue deg-degan tau gak apa? Wah, ini anak gue harus gue didik baik banget nih, gitu ngerti gak? Yeah, please do. Maupun itu laki atau perempuan,
Gimana jadi laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, gimana jadi perempuan yang baik dan bertanggung jawab. Kenapa? That's why kenapa gue pengen bikin channel edukatif buat parents dan anak. Karena kalau gue hanya ngelatih anak gue tanpa gue share, ya itu hanya baik di sini doang. Tapi kan kita mau mempengaruhi society gitu loh. Aduh, ya ampun, Sar. Sekarang gue ngerti kenapa tadi dia yang kayak single sampai 28 gitu. Yeah, that's how fucked up this generation is. Definitely. Nah, untungnya, aduh mudah-mudahan nih dia tuh tahu, tapi dia nggak jadi bagian dari generasi itu. Hopefully. Mudah-mudahan kamu tuh masih punya kekuatan, punya pengetahuan, gitu, punya jati diri untuk kayak gua nggak mau ikut rusak sama generasi seperti itu. Gue tetap mau jadi orang yang hold my values, tetap punya quality gitu. Ngerti nggak sih? Amin. Tetap tahu mana yang baik sama mana yang salah gitu. Karena kalau misalnya enggak, ya udahlah gitu. Waktu itu misalnya berdasarkan atas rasa kesel yang dulu gitu kan. Cowok gue selingkuh sama tuh cewek tahu tuh cowok pacaran sama gue. Ada cowok ngedeketin gue gitu kan. Ya udahlah gue deket, dulu juga gue digini sama orang. Itu kan akhirnya menjadi sebuah apa ya? Toxic cycle gitu kan. Aduh, mudah-mudahan sih, gila sih. Itu zaman sekarang kayak gitu doang, toxic cycle ya. Iya, banget. Dan orang tuh saling balas, saling makin gak peduli mengenai perasaan orang, empati mereka makin low gitu. And ya, tapi gini, aku setuju banget dengan omongan kamu bahwa sebelum kamu bisa find the perfect person, kamu harus menjadi orang yang perfect dulu gitu. Kenapa? Karena pada saat kamu spend or invest time on yourself gitu, kamu kan menjadi orang yang lebih baik. Nah, di saat itu kamu akan menarik orang yang sama, dan yang kedua kamu akan lebih punya banyak pengetahuan untuk bisa memilah mana sih yang baik mana yang enggak gitu loh. Gitu. Wow. Damn. Anyways, kita hari ini bukan buat cerita soal anak atau cinta, iya kan? Kita mau kretek-kretek ini. Tapi nggak, suasananya pas banget dengan hujan gitu. Tapi sebenarnya kapan-kapan gue bikin podcast, dah lupakan dengan plan-plan. Soalnya gue tuh suka ngomong dan kayak pengen banget banyak nanya gitu about how things are now and ya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya Sarah. Tapi hari ini kita akan kretek-kretek udah 10 bulan. 10 tahun 10 bulan. Badan gimana? Sehat? Sehat. Tapi dia emang selalu tampak sehat sih. Jujur, walaupun dia nih kalau datang, aku gemukan, aku kayak di mana gemukannya gitu kan. Jadi datang lagi gitu. Aku udah gemukan dari sebelumnya, kayak di mana gemukannya. Enaknya orang tinggi tuh kayak gitu ya. Kalaupun gemukan tuh namanya dikit. Tapi kalau sampai semua orang tuh kayak, kan berat lo naik di mananya sih? Nggak tahu. Iya. Oh, mungkin karena tinggi ya? Karena tinggi tuh sangat mempengaruhi. That's why I stay, astagfirullahaladzim, gak boleh sombong. Alhamdulillah, maksudnya kayak perutnya rata terus, alhamdulillah gitu kan, walaupun makannya banyak. Kalau kita nggak terlalu tinggi, melebarnya tuh signifikan dan cepetan kelihatan gitu. Thank you, Mom and Dad. Thank you, Mom and Dad. Thank you, Mom and Dad. I have the tall gens. Yes, amen. Oke, di sini di tengah dulu, kita mulai dengan jari-jari ya. Oke guys, kita mulai dengan jari-jari. Perlu dilepas gak ini? Enggak, it's okay. Biasanya kalau udah kayak 10 bulan itu, wah ini tulang nih udah krenyes. Udah bunyi tuh udah enak banget gitu. 2 bulan juga udah enak banget, apalagi 10 bulan. Cuman aku lupa waktu itu kaki kamu tuh kalau nggak salah panjang sebelah ya. Dan aku ratain, aku pengen lihat bertahan nggak sih selama 10 bulan gitu. Kecuali dia terlalu banyak party, yang kayaknya dia party terus ya di Bali ya. Ya kayaknya mungkin udah kayak seluruh badan udah oleng nih. Yeah. Alright. Damn. Aku ini udah mulai addicted sama bunyi ini, tau gak sih? Me too. So good. Ampun, that feels good. Wow. Selengkap itu loh. Semuanya bunyi. Matanya udah mulai kayak aku kalau buka praktek di Bali ya, kretek-kretek gitu di pantai gitu ya. Laku sih. Laku ya kayaknya ya. Coba
coba sih. Iya. Oke. Alright. Pindah ke tangan sebelahnya. Ini boleh aku sambil record nggak sih? Mau dipakein tripod? No, nggak. Maksudnya dari sini aja. Oh, boleh. No, if you can get another tripod for a phone. Kalau mau. Okay, relax. Hai, Mas. Hi, guys. Terakhir, you were like one whole team ya? Iya. Tapi aku termasuk orang yang sering crack my knuckle sih. Oh gitu ya? Iya. It's okay. Katanya jangan nanti putus jarinya. Enggak lah. Itu jarang loh, yang di ujung-ujung ini bunyi itu selengkap itu. Jarang banget, serius. Kalau bunyi artinya apa? Ya nggak apa-apa, cuman kayak kebanyakan orang paling 1 atau 2, ini bener-bener 8 bunyi. Wait. Oke. Kalau sering bunyi tuh ada faktor kayak jarang gerak kah atau malah sering gerak jadi bunyi? Sebenarnya nggak juga sih, tergantung bunyinya. Kadang kalau bunyinya juga terlalu kasar, kadang itu kayak, posisinya kurang tepat gitu. Cuman kalau bunyinya sering bunyi atau enggaknya mempengaruhi kesehatannya enggak. Oke, tangan di samping pinggang seperti ini, sejajar. When I say okay, move it back. Like that, alright? Okay. Okay, move it back. Okay, one more time, sejajarin dulu. That's good, it's okay. Move it back. Man, did you feel that? Shoulder Gila blades. sih. Aku lupa waktu itu selengkap apa aku keretakin kamu, cuman aku usahain hari ini lebih lengkap lagi. Alright? Okay. Sejajar dulu, relax, move back. Wow, asik ya. Kayak, bisa dancing. Bisa dancing. Maju dikit. Sekarang jadi lebih bisa joget. Lebih luas. Oke. Kamu kenapa nggak jadi perenang sih? Kayak kamu ada bakat. Because my shoulders are wide. Yeah. Iya, kayaknya kamu kalau jadi perenang bakal yang kayak asik gitu, stroking kayak wush, wush. I don't even know how to swim like that. I'm sure bisa swimming kayak gini. Serius? Yeah, and I Ya just learned it ampun. like 2 years ago. Sumpah demi apapun, berarti kamu bukan a good swimmer ya? No, I'm not. I just started swimming 2 years ago. Ya ampun. Mas. Before that, I swam like a puppy. Ya Allah. Turun. Turunin aja, follow. Relax. Oke. Sebelahnya. Kiri naik. Turun, follow, turun aja. Release. Alright. Oke, sekarang kita akan lihat kakinya panjangnya rata atau enggak ya. Kamu tiduran di sini, palanya terlentang, kaki ke bawah sini. Terlentang. Ini. Yes, tiduran. Wah, ini orang panjang, bos. Kayak jarang-jarang loh, karpet itu jarang-jarang orang itu kayak sampai dari ujung sampai ujung. Oke. Lay down, udah tenang. Let me just position you sebentar. Oke, wait. Ini harus like siku. Oke, jadi ini kanan ini yang lebih panjang nih. Iya, fix. Karena sekarang bedanya lebih panjang tapi nggak parah. Relax.
Nice. One more. Okay. Good. Relax, lemesin. Okay, one more. Alright. Am I taller? Jangan-jangan kamu makin tinggi gara-gara udah dikeretak waktu itu. Waktu itu lehernya ditarik nggak sih? Tarik dong ya? Tarik gak sih? Aku lupa deh. Kayaknya Aduh, aku juga lupa. Oke. Lemesin. One more. I wanna be taller. You can. Naik dikit lagi. Gila. Setinggi aku serem sih. Enggak sih, jangan 186 juga sih. Nambah 1-2 cm aja ya? 178 lah. Aku belum pernah nyobain tes. Orang sebelum dikeretak tingginya berapa, sudah dikeretak tingginya berapa. Itu harus banget suatu hari aku lakukannya nggak sih? Oke, lemas, relax. One more. Oke. Itu harusnya berasa sampai ke sini ya? Hip. Lemesin aja. Oke, good. Lemesin. Oke. Sekarang dengkulnya tekan ke dalam, jepit sekuat tenaga, tahan terus. Terus, tahan yang keras. It cracked. Wow, itu kenceng loh. Damn. Gitu. Rasanya serem gak sih? Kayak agak-agak kayak, gitu di selangkangan, pas banget kan? Oke. Wow. Dan kalau nggak salah itu dari kanan. Yang mana ini lebih panjang, ya. So we have to do it one more time. Yes, hopefully. Kadang gini, ada yang bunyi 2 kali, tapi kita harus sampai nggak bunyi. Di saat nggak bunyi itu berarti udah semua itu back into place dengan baik. Jepit yang keras, 1, 2, 3. Oke. Udah nggak ada bunyi ya. Oke, berarti it's already good. Yes. Oke. Gak mau tenang, nothing changed. Dia kayak orang yang waktu itu ditarik kakinya yang kayak ngecek terus kayak seolah-olah kaki itu bisa hilang. What happened? Gak, it's still there. Oke. Istirahatin. Oke, lemas. Good. Ini nakutin apa gimana sih? No, it feels funny. Oh, it feels funny. Oke. Lemesin aja. Oke. Oke. Alright. So far gimana? Cracked. Kenapa? My legs are cracked. Are cracked. Oke, sekarang tengkurap, lihat ke kiri please. Kalau audio ganggu bisa dicopot. Oke, naik dikit, biar kakinya up. Perfect. Lemesin aja kakinya. Itu ankle ya? Sebenarnya all the fingers harusnya. Oke, ankles juga dia bisa ke adjust. Mesin. Wow. There you go. Enak banget dipijit. Kakinya kan capek nih jalan terus ya guys. Model ya guys. Masih jalan nggak sih? Apalagi nggak? Udah jarang, minggu depan baru lagi. Oke. Ow. Wow. Oke, emang rasanya agak sedikit enak campur agak sakit dikit. Tergantung orangnya. Wow. Oh my god. What was that?
Itu kok still there, tenang. Kayaknya sumpah itu bunyinya kayak lepas loh, gila parah loh bunyinya. Suaranya gede banget. Kayak terakhir nggak sampai segitunya ya? No. Wow, I've been through a lot in 10 months. Banget. Party terus, Mas. Oke. Wow. Damn. My leg need that. Damn, banget. Itu artinya kenapa? Ya mungkin capek, terus mungkin tulang bukan di posisi optimal juga, jadi banyak yang harus dikorek gitu. Karena yang aku bilang, ada saatnya kita bunyiin tulang, tek biasa, ada yang krek gitu loh. Tadi itu yang kayak bener-bener kayak jempol krek. Kadang kita nggak tahu ya, sepresisi apa cara kita jalan. Bisa aja kita jalan itu baik yang numpuk ke arah jempol, bisa aja kan, terus jempolnya kayak gue capek banget nih. Kelingkingnya bahkan segede itu suaranya. Tuh kan yang ini biasa aja jempolnya. Oke. Nice. So far gimana? All good ya? All good. Feels good. Oke. Lemas, relax. Kamu kalau ketarik gini nggak apa-apa kan? Aman ya? Relax dikit doang kok. There you go. Mau merit lagi. Tapi itu nggak terjadi ya. I'm just saying if. Okay, lemas. Oke, good. Sakit? Enggak sih. Oke. Wow. Guys. Lebih gini lebih berat. Berat ya. Ini kaki ayam negeri nih. Enggak, karena biasanya sumpah kan gue kan ngurusin cewek-cewek kecil-kecil ya. Angkatnya gampang dia kayak, wah untung gue olahraga. Itu olahraga, so you can handle big Iya. girls. Alright. Okay, wait. Alright. Okay. Tapi nggak ada pain kan? Nggak ada yang kalau ditekan sakit, nggak ada kan? Nggak ada. Alright. Tangan di samping badan please. Just like that, yep. Kita adjust the scapula. Istirahatin di sini. Just let it relax. Pull it up. Pull it up. So many bones yang bisa di-cut. Iya, makanya. Wow. Itu paling enak sih di sini. Iya. Oke. Kamu lebih nyaman kayak gitu atau kayak gini? Gini. Oke. Let rest like that. Mesinnya dulu. Gila sih, tapi your neck and your shoulders itu sama sekali nggak tense. Really? Bener-bener kayak wow, empuk banget. Maksudnya? Biasanya ada orang-orang yang kalau dipegang itu kayak keras gitu loh. Artinya stress atau muscle. Okay, gonna do skin pull. Okay. Hear that? All right.
Dicubit. Iya. Iya. Downside-nya itu Dicubit. berasa dicubit. Apalagi kalau nggak bunyi, jadi berasa dicubit doang. Oke. Nanti take a deep breath in and just release out ya, yang tenang. Oke. Deep breath in, all the way out. There you go. Terbaik. Nice. Deep breath in, all the way out. Habis. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pernah ya, tapi tetap aja ya. Dan tulang 10 bulan gitu. Gila sih. Wow. Alright. All the way in and out. Let it sink. Okay, good. There you go. Itu kalau gempa itu ada aftershock tadi. Masih tak gitu. Masih bunyi lagi. Damn. Okay. How do you feel? Good? I'm Good. sleepy now. Sleepy, okay. Wait, jangan kemana-mana, tiduran miring ke arah sini. Miring? Iya, miring ke arah aku. Gini? Yes. Alright. Okay, let it just fall down. Minjem tangannya, twist sedikit. Ya. Alright, kita lihat. Kita dengar lower back-nya gimana bunyinya. Oke. Man. Huge. Iya. Karena kan memori aku tuh selalu kayak gini gitu ya. Gini gitu. Now you're like, which is a good thing. Okay. Ready, relax. Just let it fall. Gila gak? Wow. Oke, saya chill dulu. Ini mikrofonnya kayak seneng sih dengarnya. Wow. Damn. Ini kok kayak lebih bunyi dari sebelumnya? Hah? Enggak. I've been through a lot. Gila. Enggak, sumpah. Kayak waktu itu, ini jari-jarinya, ini scapula ya, dua-dua bunyi, jarinya semua bunyi kayak, ini orang kerja apa sih? Ini orang kerjanya apa sih? Kayak orang-orang yang kerja keras, cuy. Ini orang ngapain ya? 10 bulan. Oke, lihat ke arah aku. I mean like balik arah ke arah aku. Right. Aku jadi lupa dulu setinggi gini tuh bisa aku angkat nggak sih? Soalnya kan terakhir itu ada salah satu gerakan yang diangkat kan. Oke. Pinjam tangan, twist dikit. Ini over the left, ini over the right. Oke. Guys, udah dia gede, tempatnya sempit, tapi kayak gimana ya, kayak tenang. Just relax, let it loose. What's wrong with me? Oke. Wow. Gila sih. Asik banget. Matanya langsung tipsi. Ini matanya langsung tipsi. Oke, lihat ke depan, maju dikit, sorry sedikit aja. Oke, put that back on, please. Wow. Dang. Tidur seharian. Kayaknya nggak tepat nih. Abis ini kita bikin reels workout. Ya nggak sih? Kayak udah dikretek, terus disuruh olahraga lagi. Tiba-tiba. Oke, jadi tangan di belakang leher, like that. Set, oke, good. Ke bawah. Ini just in case masih ada yang ketinggalan.
Just let it drop. And move back like that. Yes, wait. One more. Gila, masih ada loh. Masih ada yang bunyi after all of that crack. Yes. Damn. Nice. Okay, now we do the neck. Neck. Wow. Bagus banget range of motionnya. Wow, kanan kiri. So good. Lihat atas. Wow, so good. Nggak ada pain ya? Nggak ada. Burung hantu. Iya, banget. Sumpah. Kadang agak susah nih letak yang flexibility-nya tinggi. How did my neck become so flexible? Maybe cause you're a model. Kalau foto gini. Iya, banyak nengok kanan kiri gitu kan. Look left, look right gitu. Pas jalan kan you have to do that kind of like set that look gitu. Oh iya. Ya itulah yang bikin my neck flexible. Oke. Tenangin aja. Relax. Kanan. Tangan ini di sini. Just let it sleep on my hand. Let your shoulders drop. There you go. Oh my god. Wow. Nice. Wow. Tuh kan itu karena flexible tadi pertama tuh kayak udah gerakan harusnya bunyi, tapi because you're flexible jadi kayak belum. Tapi langsung tajam banget suaranya. Kenceng. Sleep. Oke. Tenang. Masih ada yang lain gerakan buat leher. Lemas. Nah, sebenarnya ya, kalau fleksibel gini tuh, aku tuh harus lebih, cuman karena aku udah standar aku tuh low intensity, aku nggak berani lebih dari sini, ngerti nggak? For safety reasons, gitu. Walaupun orang kayak kamu biasa tuh kayak, oh ini bisa kita tambahin nih, gitu. Anyways, sekarang gantian, kepalanya di sini please, kakinya ke sana. Madep atas. Madep atas, terlentang. Tapi agak turun aja. Alright. Okay. Like that. Nice. Okay, lemesin. Nggak ada pain di sini ya? No. Good. Stretch. There you go. Jadi banyak banget cara sebenarnya and teknik ngebunyiin leher sama adjust. Tergantung point mana yang kita mau bunyiin sama tergantung flexibility orangnya. Okay, relax. Let it stretch here. There you go. Tajam banget bunyinya. Banget. Wow. Karena otaknya pintar, berat, ya kan? Jadi buat lehernya beban. Well, that's a good thing kan? Apa iya? Itu komplimen. Iya. Oke, tunggu di sini, jangan gerak kemana-mana. I'm gonna get the handuk buat tarik your neck, alright? Iya. Naik ke atas. I remember Tahan dulu sebentar. Naik dulu. Alright. Kayak lagi ngerasa mau dikrimbat nggak sih? Iya, mau disalon. Rambutnya kayak dibener-benerin gitu. Oke, sebentar, ini ke sini. Oke, giginya jangan ada lidah di antara gigi. Alright. Oke, kita stretch dulu. Napas yang dalam. Out. Nice. Good. Napas dalam lagi. And out.
Oh my god. Damn. Rasa nggak tadi? Iya. Tadi pas ditarik udah klek, udah bunyi satu. I feel taller now. Gila sayang banget kita nggak ukur ya. Sumpah guys, itu literally yang kedua ditarik gini, ada yang kecopot, klek gitu. Terus prak. Ini orang ngapain sih? 10 bulan ini. Ini orang pertanyaan gue, ini orang ngapain 10 bulan ini gitu, gila. Oh my god, how did that feel? Good though ya? Feels good. Gila itu, that was a God. major release. Kayak itu pertama kali aku baru stretch ada adjustment sebesar itu. Kayak literally tadi gini, tuk gitu, dengan sendirinya. And then, prak gitu. Oh my god. Is my neck okay? It's okay, it's good. Itu too much pressure lagi guys, otaknya berat. Jadi tekanan ke bawahnya kan kenceng. Jadi nih lehernya itu ke squish guys di sini tuh. Jadi oh my god, kasihan banget all that pressure of the big brain. Lo kenapa ketawa terus every time I say big brain? It's just like, I got big brain. alhamdulillah gitu loh, thank God gitu loh. My brain grew for the last 10 months. Iya banget, gila. Sumpah. Alright. Oh my god. Wait. I'll help you. You. Okay. There you go. Oh dia masih ya. Nah, Masih? sekarang kita berdiri. Alright. Tangan di belakang leher lagi kayak gitu di bawah rambut. Oke. Ngunci, lihat ke samping. Alright. And just relax. Oh my god, wait a second. Jangan sakit kan audionya ya? Enggak. Enggak kan? Alright. Oh. Yang kedua, buka. Oke. Tangannya di atas tangan aku. Like this? Tangannya, cuman kayak tadi, kayak saling kunci gitu. Alright, kunci ke bawah. Set. Alright. I flew. Wow. I flew. Kuat juga ngangkat. Kuat lah, easy lah, asik. Nah, sekarang kita cek. Sebentar. Urusin dulu dikit, awas sebentar. Oke. Kepala lagi di situ, terlentang kita lihat kakinya guys. Ngecek lagi. Reset lagi. Karena ini benar-benar harus perfection. Oke. Ratain, the moment of truth. Boom. Beautiful. Perfect. Look at that. Alright. Wow. It's normal again. It's normal again. Kreteknya maksimal banget sih. Banget. Oh my god. Jadi, ini udah keduanya kamu. Hey, look at those eyes, man. You know, like just chilling, you know, I'm feeling good. Feeling high, feeling sleepy. Ketawa. Bombastic side eye. Yes. I'm serious now. I'm serious too. Okay. Oh my god. Sebenarnya itu nggak melelahkan, tapi nggak tahu. You're sweating. I know. I'm telling you, sebenarnya itu nggak melelahkan guys. Baiknya kayak capek. Cuman kayak ini tuh menurut gue apa ya, sesuatu yang kita tuh fokus dan pakai. Jadi energi itu nggak cuman keringetan di saat kita keras, tapi di saat kita kayak pelan-pelan dan tahan dan fokus itu kayak itu ngeluarin energi gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya capek sih nggak sama sekali. But anyways, udah 10 bulan nggak keretak, udah pernah dikeretak. Rasanya gimana sekarang dikeretak lagi? Hah? Many new crack sounds. Iya, Dan banget ya. Yang sampai aku aja shock, sampai Kabim pun shock. Dengar bunyinya dari jempol, dari jari-jarinya lengkap, terus jempol tadi. Jempol kaki sih. Itu bener bunyi kayak copot sih. Mungkin kalau aku nggak tahu apa itu keretak-keretak, aku ngedenger itu nanti kayak lepas loh itu. Jadi kayak bunyi tuh kayak gitu all the way in gitu kan. Di leher juga. Leher juga ya bunyinya parah ya. Terus your back tadi pas di sini tuh. Tapi gimana rasanya overall? Feel good. Feel good ya? Of course. Karena
sekarang itu blood flow dia lagi lancar banget. Jadi udah high oxygen ke the brain, makanya kita dapat feel yang high, yang chill. Ketawa terus ngaruh gak? Iya, nggak yang lucu, aku ikut ketawa juga. Emang bener, karena look, kamu tau gak sih, kayak kakak aku deh yang ngalamin. Jadi pas istrinya lagi melahirkan, dikasih oksigen murni, biar kayak feel happy gitu. Nah, terus, because he was so nervous, dia dikasih juga, and then he just started like ketawa-ketawa terus. Nah itu dia what you're feeling now gitu. Part of that like getting oxygen yang banyak. Jadi kamu kepoannya pengen ketawa terus gitu. Aku jadi khawatir nih. Aku mau dikeretek nanti dia terlalu lucu. Harus fokus ya. Anyways guys, Sarah, thank you so much for coming. Thank you so Thank you much. for sharing juga gitu ya. Aku sih jujur senang banget kamu datang lagi nyobain, apalagi hari ini bunyinya maksimal banget. Terus kaki kamu juga kembali rata lagi. Yeah, thank you. Itu salah satu kebahagiaan aku di saat orang datang kakinya beda bisa rata. Karena itu aku yakin pengaruhnya itu besar ke badan kamu. Apalagi kamu orang yang tinggi. Gitu. Jadi orang tinggi itu lebih terpengaruh terhadap gangguan-gangguan tulang. Karena apa? Semakin dia tinggi, kalau kita mau ngambil barang, kita ngomong sama orang, kita sering kayak nunduk, lihat ke bawah gitu, hal-hal seperti itu. Dan karena kita lebih tinggi, kalau kita angkat barang dari bawah, itu pressure lebih besar gitu. Itu yang aku rasain juga sebagai orang yang agak tinggi gitu. Terus yang kedua, aku doain mudah-mudahan kamu dapat pasangan yang tepat. Ya, yang baik, yang nggak cheater. Yang nggak cheater gitu kan. Akhirnya dia saling jaga, nanti bisa punya anak-anak yang lucu. Walaupun masih agak lama, tapi nggak apa-apa dong dari sekarang doanya ya. Amin. Tapi aku pas udah nikah, aku mau adopt a golden dulu. Oh gitu ya, oke. From the Golden Family ya? Boleh? Oke, siap. Alright guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. Bye.